Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, terutama jajaran pengurus agama Sidratul Rahman yang senantiasa diberi Allah rahmatnya. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam iman Islam, sampai kita mendapati hari yang terbaik dalam kehidupan ini. Hari yang terbaik yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yaumun takhruju minad dunya ila Allahi mu'minah, yaitu hari di mana engkau keluar meninggalkan dunia ini menuju kepada Allah dalam keadaan beriman. Pertama tadi itu program-program masjid harus didukung. Tadi bertambah program yang sangat luar biasa. Saya tahu persis itu Ustaz Safinda, karena kakak ipar saya itu aktivis di Safinda, tapi yang di Madiun. Jadi mengajarkan Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi nanti kata-kata dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran itu nanti diajarkan sehingga kita ngaji itu bisa anan-anan sama gitu. Jadi ini sangat bagus, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir Safwatul Tafasir. Kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 48. Pada ayat sebelumnya 47, 46, 45 dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kisah-kisah Bani Israel. Lebih tepatnya Allah menegur Bani Israel yang hidup pada saat ayat-ayat ini diturunkan. Jadi Bani Israel saat itu ditegur, orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah, yang mana mereka tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau masuk Islam. Lalu oleh Allah ditegur, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu, dan ingatlah sesungguhnya aku menjadikanmu umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lain pada masanya, pada zamannya. Karena memang Bani Israel saat itu sudah memiliki peradaban, yang hidup di Mesir. Kemudian diutusnya para nabi dan rasul yang mayoritas dari Bani Israel. Kemudian raja-raja juga dari Bani Israel. Ada nabi yang sekaligus raja, yaitu Nabi Sulaiman. Ada Raja Tolut yang saat itu sempat kita bahas ayatnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu kemudian setelah Allah mengingatkan mereka akan nikmat-nikmatnya, yang tujuannya agar mereka ketika ingat nikmat Allah, dia bersyukur pada pemberi nikmat, lalu taat kepada Allah dengan masuk Islam. Kita terus memiliki ingat kebaikan seseorang, kita akan merasa senang dan akan berbuat baik pada orang tersebut. Jadi contoh sederhana, seandainya kita ini ada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita, tetangga kita atau saudara kita, suatu ketika dia menyuruh kita sesuatu atau mengajak kita sesuatu, mesti kita sungkan kalau sampai tidak mau mengikuti ajakannya. Sungkan kan? Aku udah selama ini dibantu sama Pak ini, kalau nggak ikut acara di rumahnya ini sungkan.
Itu termasuk metode Allah juga kepada Bani Israel yang hidup sampai saat ayat diturunkan. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah, ini ayat sebelumnya, kita belum masuk ayat yang 48 ini. 47, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah bahwa engkau wahai Bani Israil aku unggulkan di atas umat-umat yang lain. Oke, pada saat itu, kalau sekarang umat yang paling unggul ya umat Islam, kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman, kuntum khaira ummah, engkaulah semua sebaik-baik umat. Tapi ada syaratnya. Kenapa syaratnya pun? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, harus amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan bernahi munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Barulah kita menjadi sebaik-baiknya umat. Nah, di ayat 48 ini Allah mengancam mereka, Bani Israil, mengancam dan mewanti-wanti dengan adanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Meskipun ayat-ayat ini Bapak Ibu ditujukan kepada Bani Israil yang hidup saat itu di Madinah, tapi ayat ini juga untuk kita, karena Al-Quran sifatnya hudan linnas. Ini termasuk al-maghdub alaihim. Kita di surah Al-Fatihah dulu sudah kita bahas. Kita memohon pada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah atau jalan orang yang tersesat. Nah, inilah orang-orang Bani Israil termasuk di dalam kategori al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah karena sudah diberi banyak kenikmatan tapi tidak juga mau beriman. Apa ancaman Allah? Allah berfirman dalam Al-Baqarah 48, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa lahum yunsarun. Jadi di sini Allah menyebutkan dengan kata-kata wattaqu, wa artinya pun dan, berarti masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Disuruh mengingat nikmat-nikmatnya, lalu disuruh mengingat wattaqu yauma, dan takutlah engkau semua, dan takutlah. Ittaqu itu sering kita artikan sebagai takwa. Ittaqullah kalau khutbah Jumat tadi. Di sini wattaqu yauma, dan takutlah, karena ittaqu itu asal muasal katanya. Kata-kata ittaqu itu dari kata-kata wiqayah. Wiqayah itu mencegah. Jadi bisa diartikan cegahlah dirimu dari suatu hari yang menakutkan, yaitu hari kiamat. Wattaqu yauma, dan takutlah kamu dari suatu hari. Khafu dzalikal yaumar rahib, takutlah engkau semua terhadap hari yang sangat mengerikan itu. Di sini menggunakan kata nakirah. Dalam bahasa Arab itu ada nama-nama, ada kategori kata nakirah, ada ma'rifah. Kalau nakirah itu tidak tentu. Wattaqu yauma, yauma, hari kiamat. Digunakan di sini kata nakirah seakan-akan Allah memberitahu pada kita hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadi, tapi dia pasti terjadi. Di surah Al-Hajj ayat 7 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Innas sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti tiba, pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan dalamnya. Wa innallaha yab'atsu man fil qubur, di akhir ayatnya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua siapapun yang ada di dalam kuburan dan dihidupkan kembali. Maka
Nah, di sini Allah memerintahkan Bani Israel untuk takut terhadap hari kiamat. Takut. Nah, kalau orang takut dan beriman dengan sepenuh hati dan keyakinan terhadap adanya hari kiamat, yang mana dalam hari kiamat ini ada pembalasan, ada pengadilan Allah, ada sidang Allah, mesti kalau dia takut dari sekarang dia akan hati-hati, hidupnya akan tertata mengikuti aturan agama. Sebaliknya, kalau seseorang uripe sakal BDW, seakan-akan dia itu tidak percaya, tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, wattaqu yauma, wahai Bani Israel, wadriyo, takutlah kamu terhadap hari yang mengerikan itu. Maka kalau dia takut, maka dia masuk Islam. Orang Bani Israel saat itu, dia akan beriman kepada Al-Quran, ada kebenaran. Di dalam juz 2, kalau jangan buka juz 2, dibuka halaman selanjutnya, halaman kedua di juz 2, ada ayat yang berbunyi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri Alkitab, berarti ini orang-orang ahlul kitab, jadi yang mengetahui Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, mengenalinya yaitu Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenali anak mereka sendiri. Walakin wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqq, tapi sebagian kelompok dari ahli kitab ini yang tumunal haq, menyembunyikan kebenaran itu, kebenaran Nabi Muhammad. Wa hum ya'lamun, padahal aslinya seperti. Lalu si orang-orang ini diingatkan sama Allah, kalau kamu sudah ingat nikmatku dan kamu takut terhadap adanya hari pembalasan, hari kiamat, jangan neko-neko, jangan macam-macam, tentang syahadat dan diakui itu kebenaran. Kebenaran kok disingkatno. Itu orang Bani Israel ditegur dengan ayat ini, wattaqu yauma, yaitu hari ar-rahim, hari kiamat. Lalu Allah memberi ciri-ciri hari kiamat. Di ayat ini ada beberapa ciri-ciri. La tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Ada 4. Namun sebelum itu, kenapa di sini ditafsirkan dengan al-yaum ar-rahib, hari yang mengerikan, hari yang menakutkan? Karena memang ketika kiamat nanti itu namanya hancur Bapak Ibu. Mungkin mereka bukan mengalami, karena kalau sampai mengalami berarti umat terburuk. Mungkin bukan mengalami sampai terjadi hari kiamat. Kiamat itu pasti dan dekat. Dekat maksudnya itu pasti terjadi. Contoh di dalam surah Al-Qari'ah. Jadi kan mesti hafal Al-Qari'ah di juz 30. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu nama lain dari hari kiamat, Qari'ah. Padahal di dunia Arab, Qara'a yang ini artinya gedor. Nah, kalau gini dalam bahasa Arab itu toroko yang terbu, top. Assalamualaikum itu toroko yang terbu. Tapi kalau gedor, itu qara'a yang terbu. Jadi orang Arab itu sudah paham bahwa qara'a yang terbu itu gedor, kedua itu qara'a. Sehingga kata ini dipinjam untuk nama hari kiamat, seakan-akan hari kiamat itu gedor. Al-Qari'ah, hari kiamat. Padahal asal katanya gedor. Soalnya itu ngagetakan. Jadi kan kalau ada yang orang assalamualaikum kan biasa. Kalau orang yang ngomong gedor, dua. Wah, ya apa? Mesti kaget. Nah, itulah rahasia penamaan hari kiamat dengan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan apa yang kau ketahui tentang hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
Pada hari itu manusia menjadi seperti anai-anai. Apa anai-anai itu? Laron. Mabthus kal farashi mabthus bibuno miber berterbangan pada manusia. Terus ini salah satu gambaran. Di surat Al-Hajj ayat pertama digambarkan hari kiamat itu yauma tad'u kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu hamlin hamlaha. Tiang itu dengan nanti surat tiang non sewu, ibu-ibu menyusui bayinya terus bayi diucapkan mungkin banget. Nah, hari kiamat itu digambarkan seperti itu. Tiang yang hamil langsung keguguran saking kagetnya. Itu gambarannya. Lalu di surah Al-Qari'ah dilanjutkan oleh Allah, yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti debu yang berterbangan. Debu itu, kalau kita lihat debu, itu gunung nanti akan hancur lebur menjadi debu yang berterbangan. Nah, kalau kemudian Allah memberitahu di hari kiamat itu hanya ada dua golongan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa seseorang yang timbangan amal kebaikannya itu berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, radiyah, radiyah itu ridho. Dan jadi kan ridho kan mesti senang tapi aku ridho bojoku. Nah, aku ridho doya anak awak muda, aku ridho jadi orang Indonesia, aku ridho jadi orang Mojokerto, aku ridho itu menunjukkan kepuasan dan kesenangan. Aisyatir radiyah, kehidupan yang memuaskan, menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ternyata timbangan amal kebaikannya niku khaffat alias ringan, ngumpul berarti kasih beratan timbangan amal keburukannya, fahuwa fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka bernama hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Nah, itulah medeni kata nggih. Maka di sini tidak salah jika ditafsirkan khafu dzalika al-yawmar rahib. Takutlah kamu wahai Bani Israil terhadap hari yang sangat mengerikan itu. Nah, kiamat itu Bapak Ibu ada dua macam, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kalau kiamat sughra itu kiamat kecil, diantaranya kematian seseorang. Kita diingatkan sama Allah, loh iya, meninggal dunia, kita pun akan menyusulnya. Itu babul akhirah. Al-qabr, kuburan itu bab atau pintu masuk ke alam akhirat. Kemudian bencana alam itu termasuk kiamat sughra. Zilzal, gempa bumi. Kita lihat sekarang di Maroko. Maroko sudah tahu infonya gempa 7 skala Richter. Beberapa hari yang lalu itu yang wafat 820 orang wafat, sekian ratus luka-luka. La haula wala quwwata illa billah. Itu kan gambaran bahwa kiamat kubro itu suatu yang niscaya. Kiamat sughra ada bencana alam. Ada yang nge-share video di grup kemarin itu di Hong Kong terjadi angin topan, rumah itu mengumbul karena angin mengunyat antara angin lesus kalau di bahasa Jawa ini. Perumahan mus hancur sedaten kayak tulinan mengumbul sedaten. Wah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah itu termasuk hal yang itu mengerikan, orang itu teriak-teriak semua, yang mau video itu teriak-teriak semua. Itu wattaqu yauma. Dan sama Allah diberitakan takut nanti akan ada hari seperti itu, hari semua umat manusia akan mati lalu dibangkitkan kembali dan siap-siap menjalani pengadilan. Nah, udah ditimbali pengadilan nanti kemudian hari
Padahal niku hakim bisa saya menungso. Untuk derdek. Ya menurut saya mungkin pelanggaran duniawi selalu lintas, kecekel seret disita KTP atau SIM-nya, atau dipanggil untuk mengikuti sidang kepolisian itu yang untuk derdek. Wah, akhirnya hati-hati. Kita kalau takut sesuatu terus menimpa kita akan hati-hati. Kita takut ditilang, mesti kita hati-hati. Ono CCTV, berhenti. Jadi apa aja yang foto-foto tuh, cekrik, foto plat nomornya. Wah, itu pernah naik Grab dalu-dalu. Mas, nih helmet ya mas? Oke. Apa mas? Kok itu malu-malu aja mas gitu. Ada CCTV soalnya mas Buyo. Nah itu dia tuh takut terhadap pelanggaran nanti dihukum, maka dia takut. Dengan rasa takut itu dia akhirnya mencegah dirinya dari hal yang tidak disukainya. Maka ini Allah menegur Bani Israel setelah diingatkan nikmat-nikmatnya, disuruh takut kepada hari pembalasan. Hari pembalasan itu di kalimat yang lain disebut Yaumuddin. Din itu pembalasan juga. Sering kita baca di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Di surah Al-Ma'un, Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kamu tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Lalu kenapa orang menghardik anak yatim itu dikategorikan mendustakan hari pembalasan? Soalnya kalau dia takut dengan pembalasan Allah, tidak akan menghardik anak yatim. Memahaminya secara sederhana. Maka ini orang-orang Yahudi Bani Israel yang hidup sampai ayat ini diturunkan, itu tiang-tiang yang tidak takut hari kiamat. Buktinya tahu kebenaran, bukan mengikuti kebenaran itu. Melihat sosok Muhammad SAW depan mata dan dia tahu itu yang ada dalam Taurat, inilah Nabi. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Dia tetap berada dalam kekafiran karena dia menutupi kebenaran itu. Kafir itu dari kata-kata cover. Kafarun itu menutupi. Dulu ketika ayat ke-7, ayat ke-6 Al-Baqarah, innal ladzina kafaru, sudah kita pelajari. Kafarun itu dari kata-kata kafar. Kafarun itu nutupi. Cover itu tutup. Niki nopo niki? Table cover, taplak, cover niki. Book cover, bed cover. Bed cover itu nopo? Spray. Yang nutupi kasur, cover. Dari kata-kata kafir. Mereka tetap berada dalam kekafiran, nutupi kebenaran. Ningali kebenaran ditutupi. Nah, diingatkan sama Allah, lek awak mau ajane wani dikebleki di hari kiamat wis gak apa-apa pancen tau kados ngoten. Ini juga peringatan bagi kita. Apakah kita terhadap hari kiamat iman kita ini sudah mantap atau belum? Jadi rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Kalau iman kita mantap, maka keseharian kita akan lebih tertata mengikuti petunjuk agama. Boten sakarepe piyambak. Lalu di sini Allah memberi kriteria. Dan ini saya sebutkan ada 4 kriteria hari kiamat. Pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari kiamat itu la tajzi nafs an nafs syai'a. Nafsun itu seseorang. La niku boten. Tajzi niku apa artinya, bisa diartikan menolong, membantu, membela. Pada hari itu tidak ada orang yang bisa bela orang lain. Membela orang itu bukan sakit. Gimana membela orang lain? Kenapa sih disebut seperti sama Allah? Agar kita sadar bahwa nanti kita ini akan bertanggung jawab atas diri kita. Bukan sakit karena yang itu. Kalau masih di dunia masih bisa. Misal contoh ada seorang mungkin ada masalah di suatu daerah. Ini gampang, wong kuno itu kocok kabeh. Jadi orang ini, wah aku punya masalah daerahku di omah ini, sahabat sama temennya, oh aman.
tak beres no. Tak gampang, aku tak korono beres. Nah di hari kiamat tidak ada seperti itu, tidak bisa. Karena apa? La tajzi nafsun an nafsin syai'an, tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Jadi setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Ada enten napa tiyang nun sewu meninggal dunia, nggih, mlebet aliang lahat itu direncangi sedereke, enten mboten? Mboten, mesti kiamat-kiamat sendiri. Ini seperti hanya kita lahir dulu sendiri, tidak membawa apa-apa, kembali pun dalam keadaan seperti itu. Tidak ada yang bisa menolong kita, kecuali diri kita sendiri. Dari sekarang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini mazra'ah. Mazra'ah itu tempat bercocok tanam. Panen kapan? Al-akhirah, makin akhirat. Dan yakinan dure kebagusan, insya Allah makin menuai kebagusan dan kebaikan. Dan kita kalau yang ditanam oleh seseorang keburukan, yang ditanamnya keburukan, tidak bisa. Oh gampang, santai aja, kenalanku akeh, yai pulang akhirat karek itu. Nah, jadi apa namanya? Meskipun ada syafaat nanti ya bagi umat Islam, tapi ini yang ditegur adalah orang kafir. Orang kafir tidak bisa. Tidak bisa, tidak ada syafaat. Kalau kita umat Islam, insya Allah bisa ada syafaat. Pertama dari Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, yang bisa menjadi syafaat bagi umat Islam adalah Al-Quran. Kalau saya ada program Al-Quran tadi, jangan ragu-ragu. Tidak usah ragu-ragu untuk daftar. Ajak sebanyak-banyaknya, sederek-banyaknya. Di Masjid Baitur Rahman ada program Al-Quran Sabtu pada maghrib. Buat apa? Al-Quran itu bisa jadi syafaat. Sabda Nabi Muhammad SAW menghentikan, Iqra'ul Quran, wajahul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat. Lala pokok datang. Rasulullah menjelaskan, syafi'an, menjadi syafaat li ashabihi, bagi sahabatnya. Lu sahabatnya ini kuyok nopo? Pertanyaannya kan datang. Yang rajin baca, rajin menghadiri majelis Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dia bersahabat dengan Al-Quran, nanti di hari kiamat didatangi oleh Al-Quran. Kaget, sinten sampean. Dalam hadisnya ini dijelaskan menjelma menjadi suatu makhluk. Pun dengan bayangan sakniki, wis makin-makin mawon dirasakno piyambake Allahumma amin. Sampeyan kene kan kuat, dosa apa sampeyan? Aku iki Qur'anmu sing bendina biyen awakmu menjadikanku sahabat, saiki aku tak kancani. Ngono, dikancani oleh Al-Qur'an. Jadi syafaat. Nanti bisa napa? Bahkan dalam riwayat yang lain surah Al-Mulk itu bisa menjadi apa namanya? Al-Waqiyah yang mencegah seseorang terkena azab kubur. Di antara keutamaan surah Al-Mulk yang 30 ayat itu di juz 29. Kata sih apa namanya? Yang di sini la tajzi nafsun an nafsin syai'an, memang tidak ada seorang yang bisa membela orang lain. Di hari kiamat semua orang tanggung jawab piyambak. Di ayat yang lain anak tidak bisa membela bapaknya, bapak tidak bisa membela anaknya. Di ayat yang lain disebutkan mengenai yang berkaitan dengan ayat ini. Kemudian kriteria yang kedua di dalam ayat ini, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima syafaat. Siapa di sini an-nafsil kafiratin, yaitu bagi orang kafir. Berarti orang kafir, karena ayat ini menegur orang-orang kafir, yaitu orang-orang Bani Israel yang tetap dalam kekafiran karena menutupi kebenaran, ditegur sama Allah, takutlah kamu terhadap hari yang menakutkan, yaitu hari kiamat. Pada hari itu tidak ada orang bisa membela orang lain dan tidak ada syafaat bagi orang kafir. Nah, kalau bagi orang mukmin ada syafaat Rasulullah, syafaatul uzma. Atau di dalam surah Al-Isra itu
ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk tahajud, Allah niku khusus sholat tahajud itu di dalam Al-Quran disebut, dan disebut keutamaannya saat itu juga. Ya, secara jelas di tahajud di surah Al-Isra. Kalau yang secara tidak secara langsung tahajud itu yang mulai di surah Al-Muzammil, qumil laila, yang mulai qumil laila illa qalila. Kalau di surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam hari fatahajjad bihi, tahajudlah engkau, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Ini ayat untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya juga. Nopo keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, niscaya Allah akan memberimu kedudukan yang terpuji. Dalam tafsirnya, di antara tafsir maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji itu adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat paling agung di hari kiamat nanti, yang mana tidak diberikan oleh Allah kepada nabi lainnya selain Nabi Muhammad. Kalau kita belajar hadis tentang syafaat itu, Bapak Ibu, nanti itu akan umat manusia itu gelisah menunggu pengadilan Allah. Kok kadang dihisab dan diadili dan jelas nasibku ini neraka surga, betul? Akhirnya mereka geruduk-geruduk menunggu satu Nabi Adam. Ya Nabi Adam, isfa'alana, tolong dengan niku syafaati kami biar dan ditetapkan sama Allah, betul. Lastulah, aku nggak berhak, itu bukan kedudukanku memberi syafaat. Idhabu ila beruduk-uduk dengan Nabi Nuh. Isfa'alana ya Nabi Allah. Ya Nabi saya katanya, bukan iso, sana ke Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa juga, ke Nabi Isa tidak bisa juga. Baru ke Nabi Muhammad, ana laha. Di dalam hadisnya kata, iya akulah Nabi yang oleh Allah diberi kedudukan yang sangat agung itu, yaitu Nabi yang bisa memberi syafaat pada umatnya. Jadi kalau orang kafir tidak bisa. Di sini la yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diterima suatu permohonan pengampunan atau pertolongan bagi orang kafir. Kenapa kok ditafsirkan bagi orang kafir? Karena yang ditegur itu orang kafir, Bani Israil, tetap dalam kekafiran dan beriman pada Rasulullah dan Al-Quran. Kemudian wala yukhadhu minha 'adlun, dan juga tidak akan ada tebusan. Nah, wis timbang kula tebus pun, dengan ya Allah, kula niki kan meh dengan siksa pun kula tebus. Nah, tebus. Kalau sekarang bisa ya ada tebus, ada tebusan, akhirnya nggak jadi dihukum, betul nggih? Ada nggih? Oh, di akhiratnya tidak bisa seseorang menebus, bahkan dengan apapun tidak bisa. Sehingga di surah Al-Ma'arij itu ada gambaran hari kiamat yang menakutkan. Sampai-sampai orang yang berdosa itu rela menjadikan anaknya, saudaranya, orang sekampungnya sebagai tebusan bagi dirinya, saya bukan disiksa. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi'idin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pertama, dia ingin mengajukan pada Allah ketika dia orang yang penuh dosa ini mau diadab, mau disiksa, mengerikan seperti itu. Kalian, insya Allah, kalian pulau saya akan dari tebus ini, anak pulau, bojo pulau, dibanding wasahibatihi, sahibah, bojo yang di dunia disayang-sayang, di akhirat kalau orang itu penuh dosa digambarkan oleh Allah, teko pun pulau setia, tapi Allah pun bojo pulau ya Allah. Ini wasahibati wa akhirmu dulu, adik masih. Wa fasilatihi allati tuwi, dan orang warga sekitarnya yang biasanya saling gotong royong sa RT sa RW itu pun tiap-tiap iki mau biasanya bantu kula pun iki mau disiksa ya. Kula tebus diri kula dengan mereka.
Kemudian wabang fil ardi jami'an tsumma yumti. Kalau perlu semua manusia di atas muka bumi, dia ingin menebus dirinya dari azab dengan semua manusia. Tsumma yumti, agar Allah menyelamatkan dia dari azab. Nah, ini kan gambaran opo betapa mengerikan, katanya. Sampai-sampai Allah memberi gambaran seperti itu. Nah, kok di dunia orang tua itu loh rela berkorban untuk anaknya. Bahkan kalau ada kebakaran terjadi, terobos itu api, menyelamatkan anaknya yang masih kecil. Harus mana? Oke? Nah, itu kan di dunia. Kalau di akhirat keluar aneh itu, kalau orangnya nggak baik, penuh dosa, anaknya sih diobong. Gusti Allah pun pulau sih disiksa pun anak pulau mawon. Nah, jadi ilustrasi atau gambaran dalam Al-Quran ini sangat-sangat, kalau kita renungkan, kita pahami, ini membuat kita lebih mawas diri. Kalau terhadap api dunia saja kita rela menyelamatkan anak kita dengan begitu perkasa, bagaimana dengan api neraka? Kadang orang tua itu lebih galak ketika anaknya terlambat sekolah. Tapi anaknya terlambat jamaah, dia lebih kejam, keras dengan anaknya ketika anaknya mungkin nggak mau belajar matematika, bahasa Inggris, tapi anaknya nggak ngerti huruf Arab, huruf Al-Quran, ajub tak ajub. Nah, ini gimana? Nah, ini buat tabu yauma. Bagaimana orang tua takut terhadap adanya hari kiamat, di sana ada neraka. Kalau untuk api dunia saja begitu perkasa menyalakan anaknya, masa dengan api, kalau api dunia jauh, api dunia saja perkasa, berani memasang badan agar anaknya gak kecipratan benih, gak kena rokok. Nah, ini anaknya pun mampu keserempet jadi neraka, bapaknya suwantai mawon, anaknya buat sholat, buat peduli, sampai ngaji Quran, buat peduli. Nah, ini berarti kan penyakit api neraka, tapi orang tuanya nggak nyelamatkan. Kata di sini hikmah dari ayat 48 Al-Baqarah ini, buat taku yauma, takutlah pada hari kiamat. Yang mana di sana itu sangat mengerikan. Kemudian Allah menutup ayat 48 ini dengan firman-Nya, walahum yunsarun ay laisa lahum man yamna'uhum wa yujihim min adabillah. Kalau sampai meninggal kok tetap dalam keadaan kafir, maka orang-orang Bani Israel itu tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalangi mereka dan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman Allah. Nah, orang Bani Israel niku pun diancam kata soten, nggih pun diweden di kata soten, tapi kata sing pacet wonten manut pun sampai mriki umat Nabi Muhammad SAW kados orang Bani Israel sing napa-napa kedah jelas riyen, kedah terbukti riyen. Nanti akan ada ayat di mana Bani Israel itu ingin melihat Allah secara kasat mata. Ketika disuruh oleh Nabi Musa, berimanlah kepada Allah, aku ingin delok Gusti Allah. Ayat apa? Dan ini tadi diajari misal, ayo sholat, kalau nggak sholat nanti ini bukti yang nggak sembahyang pancet gitu terus lancar. Nah, bahaya. Ini berarti imannya belum baik. Jadi apa-apa masih ingin dilihat, merasakan bukti dulu. Nah, kurang bukti apa umat terdahulu niku? Kurang bukti apa firman-firman Allah ini? Firman-firman Allah ini merupakan wahyu. Hadis-hadis Nabi SAW merupakan wahyu. Dan wahyu itu merupakan suatu kabar sam'iyah, yaitu kabar tentang perkara-perkara gaib yang tidak bisa dilalar dengan akal dan panca indera. Nah, jadi saya merasakan sesuatu kan dengan panca indera, kita bisa berpikir dengan akal. Tapi kalau untuk urusan akhirat, umat-umat terdahulu atau nikmat kubur, adab kubur, nikmat akhirat, adab akhirat,
Itu tidak bisa. Kalau kita nggak nuntut, akal pikiran kita nggak bisa bayangkan. Yang bisa memberi informasi pada kita adalah wahyu. Dan wahyu itu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jika ada ayat-ayat yang membicarakan tentang hari yang mengerikan, balasan-balasan yang mengerikan tadi, harus kita terimanya dengan iman, dengan hati, dengan batin, bukan dengan akal. Kalau dengan akal nanti apa bedanya dengan Bani Israel yang diingatkan ABCD malah boten percaya. Nggih, pun isya nggih, mugi enten manfaatipun. Mugi yang hadir nanti nopo daftar semua di program Al-Quran tadi biar jadi nopo syafaat. Biar nanti di hari yang mengerikan ini kita nggak ngeri, tapi kita senyum, wujuh yawmain musfirah, wajahnya berseri-seri, dhahikatun mustabsirah, tertawa dan bahagia. Karena apa? Karena punya modal. Modal lagi modalnya salah satunya tadi ini Al-Quran. Nggih, ngoten mawon yang sahabat beri pelajari sarang-sarang tahun ini kita memberikan dengan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.